Sebagai seorang santri, penampilan harus berjati diri dan rapi, bergaya sang kiai, pakai sarung dan peci walau tak bergelar Pak Haji. Karena sarung dan peci adalah simbol khas bagi si santri. Hanya dengan sarung dan peci bikin hidup santri lebih hidup. Jangan santri berpenampilan ala remaja desa, cucu orang kaya, tapi malas luar biasa. Saking malasnya, sekolahnya bolong apalagi ngajinya. Kerjaannya pakai Scoopy keliling sana sini putar-putar desa. Lalai dengan handphone Xiaomi, nongkrong di wifi, buka FB, PUBG serta WA. Selimuti giginya dengan behel biar tambah ganteng dan bergaya. Kata orang dia mirip Iqbal Dilan, langsung dipakainya kacamata. Yang tak boleh ketinggalan, satu tongkat nenek untuk selfie, naikin FB biar banyak yang suka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqa Rasulullah. Allahumma ij'alni minal ladzina yustama'una al-qawla fayutba'una ahsanah. Amma ba'd. Yang mulia dan terhormat dewan juri, seterusnya mengalir kepada seluruh hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kurang lebih 99 hari yang lalu, tepatnya saat libur puasa, saya berkenalan dengan seorang teman dari Pulau Jawa, ibu kota Indonesia, yakni Jakarta. Karena kami baru kenalan, kami saling tanya menjawab. Saya tanya, dia jawab. Saya jawab, dia tanya. Dia tanya, saya jawab. Masalahnya ada satu pertanyaannya yang tak mampu saya jawab. Dia bertanya, apakah kamu seorang santri? Saya bingung mau jawab apa. Ya, saya santri atau bukan, saya bukan santri. Kenapa saya bingung? Karena pada malam yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan siapa sebenarnya santri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Saat tamat SMP, teman saya bertanya, Marzuki mau lanjut kemana? SMA atau ke pesantren? Tanpa pikir panjang, saya langsung menjawab untuk melanjutkan ke pesantren. Kenapa mesti pesantren? Saya mencari akal dan menjawab, orang Indonesia umumnya lebih menyukai yang pendek ketimbang yang panjang, lebih menyukai singkatan daripada aslinya. Misalkan namanya Jonathan Alexander, dipanggilnya Jo, lebih pendek. Hak asasi manusia, disingkatnya HAM, lebih pendek. Pondok pesantren jadinya ponpes, lebih pendek. Semua disingkatin, dipendekin biar mudah diucapin. Itu yang saya takutkan kalau saya melanjutkan sekolah. Saya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, S2, S3. Kadangkala hanya saya beruntung menjadi orang luar biasa, mendapat gelar doktor pakai O bukan E. Mereka menyingkat gelar saya doktor, dibuang tornya, dipanggil dok. Padahal saya sekolah tinggi-tinggi, usaha setengah mati, tapi panggilannya dok sana, dok sini. Sedangkan dok sendiri kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya anjing. Hina enggak? Hina. Dia balik debat, babi kan lebih hina. Awalnya saya maklum, tapi kalah sabungnya, apalagi babi hamil. Saya penasaran, kenapa babi hamil lebih hina dari babi biasa? Dibalasnya, babi hamil satu ilat bertempat pada tempat dua ilat. Dia ketawa. Saya kira saya sudah kalah, ternyata tak semudah itu kawan. Saya menampilkan kemampuan saya. Ada yang lebih hina, dia terkejut. Emangnya apa? Babi hamil di luar nikah. Yes, saya menang. Makanya saya melanjutkan ke pesantren. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqa Rasulullah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan diarahkan ke pendidikan agama. Di saat saya sudah ke pesantren, apakah sudah mutlak menjadi santri? Belum tentu. Secara lughah
Ya, saya santri. Karena dikatakan dengan santri tentu yang masih tinggal di pesantren untuk mengaji. Sedangkan yang sudah pergi disebut dengan alumni. Begitu juga dengan santriwati. Yang dikatakan dengan santriwati tentu yang masih mengaji. Sedangkan yang sudah menjadi ummi-ummi ya santrimi. Sedangkan secara hakikat belum tentu saya santri. Karena santri memiliki arti tersendiri dan juga makna. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang siapa sebenarnya santri, agar lebih mantul, mantap betul kata orang Jawa. Kalau saya sapa dengan hadirin, balasnya santri. Kita tes. Hadirin. Syukran katsiran. Santri satu kata terdiri dari 6 huruf SANTRI, yang masing-masing huruf akan menjadi jawaban dari siapa sebenarnya santri. Santri, huruf pertama S, sopan santun. Sopan santun adalah pedoman dasar, fondasi awal yang wajib dimiliki oleh setiap santri. Karena saat kita berbicara tentang sopan santun, sama halnya dengan berbicara tentang adab. Bicara adab, bicara sopan santun. Teringat saya ketika orang tua kita, Walid Nurul Zahri, mengunjungi pesantren kita saat perpisahan, beliau menyampaikan, adab adalah ma yuhmadu fi'lan au qaulan, sesuatu yang dipujikan adakala melalui perbuatan ataupun perkataan. Perbuatan yang kita lakukan indah di pandangan mata, perkataan yang kita lontarkan tidak menyakiti telinga, walhasil sopan dalam bertingkah laku, santun dalam berbicara. Kenapa begitu pentingnya adab bagi si santri? Karena al-adabu fauqal ilmi, adab berada di atas ilmu. Buat apa ilmu memuncak bagaikan gunung yang tinggi jikalau adab tiada pada diri santri? Dengan adab kita disegani, dengan adab kita dihormati. Hanya dengan adab menjadi berharganya ilmu yang kita miliki. Hadirin. Seterusnya amanah bila dipercaya. Santri memiliki daya tarik tersendiri terhadap orang lainnya. Dengan sopan santun yang kita miliki, mereka mengetahui kita berilmu agama, sehingga menganggap kita tak mungkin berdusta apalagi mengkhianatinya. Karena dusta dan khianat ialah penyakit yang sangat dialergi oleh setiap manusia. Saking alerginya orang Aceh pernah berkata, 3 kamu tulit tiumudip kamu percaya, 3 kak khianat tamporo kiamat ku tak tanda. Orang yang berkhianat sama halnya dengan orang yang berdusta. Orang yang berdusta akan menyibukkan dirinya dengan berdusta, menutupi satu kedustaan dengan kedustaan yang lainnya. Bagaikan seekor kancil yang sedang menjadi buruan singa, maka pastinya kancil akan mencari 1000 cara agar bisa terbebas dari bahaya yang mengincarnya. Maka saat itulah bumi terasa kecil, bumi terasa sempit, tiada tempat berlindung, tiada tempat sembunyi, tiada tempat yang aman dari ganasnya terkaman singa. Hanya ada satu cara untuk terlepas darinya, yaitu berdusta dengan cara yang berbeda. Sehingga terus menerus dusta dan khianat menyibukkan diri. Terus berpikir, dusta apalagi selanjutnya, khianat bagaimana lagi setelahnya. Dengan kata lain, maksiat terestafet hingga ajal tiba. Maksiat mengundang bala, mengundang murka Allah Ta'ala. Di saat Allah telah murka, fannaru aulabi, maka nerakalah yang terlebih utama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sepatutnya bagi kita santri untuk menghindari sifat khianat dan dusta. Selain mengotori muka dengan manusia, Allah juga membencinya. Otomatis amanah adalah pengganti kedua-duanya. Dan amanah tidak akan berjalan sempurna kalau tidak mabar main bareng dengan niat lillahi ta'ala. Santri saat melakukan sesuatu apapun, ikhlas adalah kunci utama. Tulus niat karena Allah Ta'ala. Karena santri yakin setiap sesuatu pasti ada balasannya, walau kadang karma tak semanis kurma. Janganlah santri mencari pandangan manusia, sholat karena dilihat oleh bapak mertua, puasa lantaran koperasi tak terbuka, sedekah biar tidak malu sama si dia. Semua amal yang dilakukan masih karena. Tapi seharusnya santri teguh diri niat lillahi ta'ala. Karena santri memiliki taat beribadah. Santri masalah ibadah alhamdulillah mudah, asalkan masih didaya. Tapi selangkah keluar dari pagar daya, santri menjadi sambal teri, pisah-pisah.
Ibadah ya ibadah, maksiat pun gak kalah. Selagi di dayah salat selalu berjamaah dibarengi qabliyah dan ba'diyah, bibir selalu basah dengan membaca zikrillah, puasa Senin Kamis ditambah, tiap kali salah langsung mengucap astagfirullah. Tetapi dikala kartu izin sudah berada di tangan, pikirannya langsung menerawang. Pantai ungu jadi hayalan, hutan lindung jadi impian, murni telong jadi harapan. Apalagi Sabang, diajaknya beberapa kawan, diatur jadwal pemberangkatan untuk melakukan sebuah petualangan yang tentunya berkesan dan tak mudah untuk dilupakan. Sejengkal melewati pagar, sholat, puasa, sedekah dan lainnya macam ibadah terasa sulit untuk dilakukan. Bukan tidak ingat, tapi seperti sudah dirasuki oleh setan. Dia tahu itu wajib, tapi seolah-olah sunnah. Dia tahu itu haram dan dilarang, tapi seakan-akan perintah. Kenapa bisa terjadi? Karena saat hidayah amalannya bukan lillah, tapi lil seksi ibadah, lil seksi muhadarah, dan lil lainnya. Maka jika niat lillahi ta'ala sudah kita miliki, otomatis ibadah pun akan mudah. Karena konsep dasar santri ke pesantren, lil tulabah belajar, tulabah lil ma'rifah mengenal, ma'rifah lil ibadah beramal, ibadah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Dan yang paling identik dengan santri ialah R, rajin berusaha. Santri nyatanya berfilosofi, layaknya filosofi kopi, pahit manis tetap dinikmati. Filosofi santri, kurang tidur tapi banyak mimpi, dan tak tinggal diam menanti mimpi datang menghampiri. Kalau kata Naruto, tidak ada jalan pintas untuk menjadi Hokage. Makanya rajin berusaha suatu hal yang mesti dimiliki. Pantang menyerah dalam mengejar mimpi, tekad semangat kuat dan berani. Walau kaki berada di dasar lautan, impian terletak di bintang, tangga berada di Cina, awan kinton tak tersedia, semua cara tetap diusaha. Walau harus mengorbankan masa muda, kesempatan yang berharga, emas dan permata, dijual ayam, bebek, kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Bila perlu, nyawa ditaruhkannya, asalkan impian tercapai dengan sempurna. Walau kadangkala rintangan datang menghalangi, suka duka silih berganti, bahagia derita tiba dan pergi, senyum dan air mata saling berantri, pahit dan manis tak dapat dibedai. Namun santri paham dan mengerti, hidung pesek adalah hidung mancung yang tertundai. Dengan kata lain, santri tidak mengenal dengan istilah kata menyerah dan putus asa. Meski santri dibuang es jadi antri, tetap menanti hingga hajat dan maksud terpenuhi. Mengingat mimpi yang begitu tinggi, santri kadang-kalanya lupa dengan salah satu nikmat terbesar yang ada di dunia ini, yaitu naumi, tidur. Jadi wajar-wajar saja kalau lihat santri kulit matanya sedikit menghitam, dan tidak menjadi heran kalau santri badannya agak kurusan, karena santri rajin berusaha di dalam segala bidang, dan mainan santri adalah hafalan. Hadirin, untuk melambangkan kita santri butuh I sebagai pelengkapnya. I, indah penampilan. Sebagai seorang santri, penampilan harus berjati diri dan rapi, bergaya sang kiai, pakai sarung dan peci walau tak bergelar Pak Haji. Karena sarung dan peci adalah simbol khas bagi si santri. Hanya dengan sarung dan peci bikin hidup santri lebih hidup. Jangan santri berpenampilan ala remaja desa, cucu orang kaya, tapi malas luar biasa. Saking malasnya, sekolahnya bolong apalagi ngajinya. Kerjaannya pakai Scoopy keliling sana sini putar-putar desa. Lalai dengan handphone Xiaomi, nongkrong di wifi, buka FB, PUBG serta WA. Selimuti giginya dengan behel biar tambah ganteng dan bergaya. Kata orang dia mirip Iqbal Dilan, langsung dipakainya kacamata. Yang tak boleh ketinggalan, satu tongkat nenek untuk selfie, naikin FB biar banyak yang suka. Saat kita lihat foto, tuh pelongok kayak Dilan ketabrak Avanza. Kadang-kadang bikin heran, ini orang apa setan lagi ngaca? Yang intinya penampilan santri berbeda dengan yang lainnya, karena penampilan adalah menarik perhatian. Walaupun orang Inggris pernah berkata, don't judge the book from the cover. Jangan nilai sebuah buku dari sampulnya, tapi bila sebuah buku sampulnya indah, dihiasi dengan karikatur dan warna yang cerah, pasti akan lebih tergugah hati kita. Begitu juga santri.
Dengan indahnya penampilan pasti akan lebih meyakinkan hati, sehingga mencerminkan keteladanan yang tersembunyi. Apalagi sopan santun, amanah bila dipercaya, niat lillahi ta'ala, taat beribadah, rajin berusaha yang kita miliki, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah yang patut dikatakan dengan santri yang sebenarnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Maka terjawab sudah siapa sebenarnya santri. Santri sebenarnya memiliki santri. Sopan santun. A. Amanah bila dipercaya. N. Niat lillahi ta'ala. T. Taat beribadah. R. Rajin berusaha. I. Indah penampilan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menekankan kepada seluruh hadirin, ingat satu kata-kata sebagai penyemangat kita. Santri Aceh, bijih ulama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.